Selamat hari Minggu, anak sekolah Minggu. Dimanapun kita berada, tetaplah selalu mengandalkan Tuhan. Tema kita hari ini adalah mata yang celik. Berarti terbuka mata untuk melihat. Nah, mata yang celik itu memperhatikan orang yang lemah. Apalagi saat ini ya, kita memasuki Advent, penantian akan Yesus. Perlu mata kita celik melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita. Giatlah untuk bekerja, membantu orang yang susah. Kita akan menyaksikan sekolah minggu kita hari ini, bagaimana mata yang celik melihat, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati kita. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kita akan memulai acara ibadah kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan di kesempatan pada hari ini. Kami masih merasakan kasih dan karunia-Mu, di mana memberkati anak sekolah minggu, di mana Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai penebus dan juru selamat dari manusia. Kami anak sekolah minggu-Mu akan bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, masih ada sukacita? Amin. Baiklah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan melalui pujian kita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penuh. Muliakan Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Di sini aku bawa Tuhan. Dibandingkan berkat-Mu,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita angkat lagu pujian kita, Dia Lahir Untuk Kami. Bertemu kembali dengan saya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih padamu pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, mengantarkan kami ke tempat kami beribadah, ke gereja Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kami sehingga kami boleh memahami kehendak Tuhan lewat firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali bersama belajar firman Tuhan dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kalau kita lihat kisah ini dari Markus 8 ayat 22 sampai 26, kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan kesembuhan kepada seorang yang sudah buta. Yesus mencelikkan mata seorang yang buta. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh baca dari Markus 8 ayat 22 sampai 26 ini, dan mari kita sama-sama belajar apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, diceritakan di sini adalah seorang yang buta. Bagaimana kira-kira seorang buta berjalan, adik-adik? Kan boleh kita praktekkan sih. Kalau kita coba tutup mata kita, lalu kita berjalan, nah tentunya kita bisa tidak punya arah, bisa salah jalan ya. Nah, biasanya kalau orang buta itu pasti harus ada yang menuntun. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, ketika Yesus masuk ke daerah Betsaida, di sana ada seorang buta. Nah, tetapi syukurnya ya, dia mempunyai teman-teman. Ada teman-temannya yang mau membawa dia untuk bertemu dengan Yesus. Ya, jadi kita juga belajar ya adik-adik. Kalau ada kelemahan dari teman-teman kita, kalau ada kekurangan dari teman-teman kita, bukan malah kita ejek atau kita jauhi, nggak kita kawani. Ya, kalau kita lihat kisah ini, meskipun dia adalah seorang buta, tetapi dia mempunyai teman-teman, bahkan teman-temannya baik yang mau menuntunnya, membawanya bertemu dengan Yesus. Ya, nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah mereka membawa orang buta ini bertemu dengan Yesus, lalu Yesus katanya di situ memegang tangan orang buta itu, lalu meludahi matanya, ya diludahi. Lalu pertama-tama dia buka matanya, dia lihat gambar orang itu seperti pohon-pohon, ya. Ya tentu ketika baru disembuhkan, nggak bisa langsung jelas sekali ya. Dia lihat orang masih gabur mungkin, makanya dibilang seperti pohon-pohon. Lalu dibuat lagi, akhirnya dia pun bisa melihat. Nah, adik-adik, hebat ya, Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah buta. Nah, dari sini adik-adik, apa yang mau kita pelajari? Ternyata Yesus itu mampu melakukan banyak hal yang menurut kita bahkan tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya,
Kalau soal menyembuhkan orang buta, mungkin ada dokter yang bisa menyembuhkan orang yang buta, tapi nggak semua juga yang buta bisa disembuhkan. Ada yang nggak bisa disembuhkan. Nah, ternyata Yesus mampu memberikan kesembuhan kepada orang buta itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari? Nah, ternyata kita ini punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu memberikan kepada kita apa yang kita mohonkan. Kalau kita lihat di kisah ini memang kebetulan yang buta bisa dijelikan matanya. Kalau kita lihat kisah lain nanti banyak lagi cerita-cerita sekolah minggu. Yesus menyembuhkan orang tuli, Yesus menyembuhkan orang yang udah sakit lama, atau bahkan Yesus pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Artinya apa? Kita punya Tuhan dalam diri Yesus yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang hebat. Sekarang tinggal kita, percaya nggak kita apakah Yesus mampu memberikan kita kesembuhan ketika kita dalam keadaan sakit. Nah, karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita bisa berdoa, Tuhan, saya sudah mendengar cerita, Tuhan ternyata bisa menyembuhkan orang yang sudah buta. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang tuli. Karena itu Tuhan, sakitku saat ini, penyakit yang ada dalam diriku saat ini, aku yakin Tuhan juga bisa memberikan kesembuhan. Nah, artinya adik-adik apa? Saya bukan mau katakan gak usah pergi ke dokter, gak usah pergi berobat, bukan. Tetapi ketika kita mengalami sakit dan penyakit, kita bisa pergi ke dokter, tetapi kita harus bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan yakinlah Tuhan bisa memberikannya kepada kita. Tuhan bisa memberikan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Kalau Tuhan mampu memberikan kesembuhan kepada orang buta, maka sakit penyakit kita juga Tuhan akan sembuhkan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, maka dari firman Tuhan ini mari kita sama-sama belajar ya. Ini bukan hanya untuk orang yang mempunyai sakit buta, tetapi kita semua adik-adik yang dalam keadaan tertentu memohon sesuatu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mampu memberikan apa yang kita minta. Apalagi kalau permintaan kita kecil-kecilnya, ya, permintaan kita sederhana, tapi kita memohon kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada orang buta itu, maka demikian juga Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali berterima kasih saat ini. Tuhan, kami mendengar bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang mampu mengerjakan hal-hal yang hebat. Tuhan bahkan mampu menyembuhkan seorang buta, menyembuhkan seorang tuli, bahkan membangkitkan seorang mati. Hari ini kami mohon kepadamu Tuhan, ketika kami dalam masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh melaluinya. Terutama ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.